Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Hayatun Nufus. Saya mahasiswi dari Universitas Pamulang, Prodi Manajemen S1. Di sini saya akan mewawancarai seseorang yang berkaitan dengan skripsi yang akan saya teliti, yaitu pengaruh media sosial terhadap produk dimsum dan coffee cup. Ya, lanjut, nanti kita akan membahas atau berbincang-bincang dengan narasumber kita yang terkait hal dimsum dan coffee cup tersebut atau produk UMKM yang akan saya teliti. Nah, sekarang kita sudah sama narasumbernya nih, ya, dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Ida. Mbak Ida. Sekarang kita berbincang-bincang nih ya Mbak, mengenai tentang produk dimsum dan coffee cup ini. Ya. Yang pertama, apakah motivasi Mbak untuk menjual produk dimsum dan coffee cup ini? Yang pertama buat kebutuhan keluarga. Ya, abis itu juga saya mau coba-coba di dunia bisnis gimana nih kira-kira. Dan alhamdulillah ternyata cocok dan produknya juga diterima. Ya. Oke, kemudian siapa sih pemilik usaha ini sebenarnya, ataukah ini pemilik dari Mbak itu pemilik dari produk ini, atau ada seseorang yang emang memiliki yang kemudian Mbak menjualnya gitu? Kebetulan ini punya saya sendiri, saya yang masak sendiri, saya yang bikin sendiri, cuman suami juga bantu ngelolanya. Baik, berarti suami juga membantu ya Mbak dengan terkait untuk penjualan dan lain-lainnya. Terus kapan sih Mbak memulai usaha atau mempunyai rencana usaha untuk dimsum dan coffee cup ini? Rencananya sebenarnya udah dari 7 tahun yang lalu ya, cuman baru dimulai sekitar 3 tahunan lah. 3 tahun ini yang udah lancarnya. Baik. Terus selain di sini nih, apakah ada atau di mana Mbak menjual produk dimsum dan coffee cup ini? Kalau yang tetapnya kan kita dari pagi itu di kantor, di lingkungan kantor. Cuman kalau udah habis jam kantor, kita malamnya lanjut biasanya di dekat rumah sih, di situ ada tempat makan makanan. Berarti selain di wilayah atau lingkungan kantor ini, berarti di rumah juga ngejualin kayak gitu ya Mbak? Oke. Terus mengapa Mbak atau suami Mbak nih memilih produk dimsum dan coffee cup ini untuk menjual atau untuk dijual gitu? Kalau kenapanya sih, awalnya kan saya emang suka masak, jadi saya coba-coba bikin dan terus saya coba bagiin juga untuk testernya kan, dan alhamdulillah ternyata banyak yang suka juga. Abis itu suami saya juga kebetulan suka bikin kopi itu, jadi ya udah kita gabung terus kita bikin produk yang sama. Kebetulan juga ada tempat di sini, kita ditawarin, jadi kita terima terus lanjutin usahanya. Terus selain di lingkungan ini, terus bagaimana sih pengaruh pemasaran media sosial? Pasti kan zaman sekarang kan ada ya, menjual produk-produk itu pasti lewat sosial juga, bukan cuman hanya sekedar di sini di lingkungan ini saja gitu. Pasti media sosial juga sangat berperan untuk produk dimsum dan coffee cup ini. Terus bagaimana pengaruh media sosial ini pada produk dimsum dan coffee cup? Kalau pengaruhnya sih pengaruh banget sih Mbak, soalnya terutama kan kita via WhatsApp juga ada kan, terus Instagram, banyak kan orang-orang kantor sini juga taunya dari situ, dan gitu mereka banyak yang coba, akhirnya banyak permintaan buat meeting, buat makan siang juga kadang kita terima. Jadi emang pengaruhnya sih besar banget media sosialnya. Ya, berarti ini juga terima pesanan ya, bukan hanya untuk menjual ini, tapi terima pesanan juga untuk meeting dan lain-lain ya Mbak ya. Bisa. Oke, mungkin cukup itu saja ya wawancara terkait dengan coffee cup dan dimsum yang untuk saya teliti. Iya, setelah kita tadi mendengar
terkait tentang wawancara kepada Ibu Ida ya terkait dimsum dan coffee cup, maka saya sebagai peneliti mengambil judul yaitu pengaruh pemasaran media sosial pada produk UMKM, dimsum dan coffee cup terhadap kepuasan pelanggan di lingkungan Kemenkumham dan analisa ruang lingkup ekonomi manajerial. Kemudian ada pembahasan. Salah satu teknologi internet yang sedang berkembang pesat dan sangat berpotensi untuk mendorong pemasaran UKM adalah media sosial. Media sosial memiliki potensi menghubungkan banyak yang dengan mudah dan gratis. Contoh-contoh media sosial yang berkembang saat ini adalah Twitter, Facebook, MySpace, YouTube, Instagram, Pet, WhatsApp, Line, dan lain-lain. Produk UMKM, dimsum dan coffee cup merupakan produk yang sering dinikmati oleh berbagai kalangan, terutama untuk wilayah perkantoran, baik dinikmati hanya untuk sekedar cemilan atau bahkan sebagai makanan dan minuman kesukaan. Banyaknya pesaing yang menjual produk yang sama, baik dimsum maupun kopi pada wilayah perkantoran Kemenkumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, membuat penjual memutar otak agar produknya dikenal oleh lingkungan Kemenkumham maupun lingkungan luar sekalipun. Bukan hanya itu, penjual juga harus memikirkan bagaimana mempertahankan rasa agar pelanggan tidak kecewa dengan produk yang dijual. Pemasaran merupakan cara terbaik dalam mempromosikan produk yang kita jual kepada konsumen. Kita pun harus mempunyai strategi dalam memasarkan produk yang kita jual. Salah satu pemasaran yang akan dilakukan oleh penjual adalah menggunakan media sosial sebagai peran utama dalam memasarkan produk dimsum dan coffee cup ini. Jadi pada pembahasan kali ini yaitu pemasaran terkait pemasaran media sosial yang menjadi acuan dalam penjualan produk dimsum dan coffee cup ini. Kemudian ada pengertian pemasaran. Pemasaran adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Pengertian pemasaran menurut para ahli. Yang pertama ada Kotler and Armstrong di tahun 2012, yaitu marketing as the process by which companies create value for customer and build strong customer relationship in order to capture value from customer in return, yang artinya menyatakan bahwa pemasaran sebagai proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat, menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalan. Yang kemudian ada Station di tahun 2013 mengemukakan bahwa pemasaran adalah suatu sistem dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan produk yang dapat memuaskan keinginan dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga ada Melidrum di tahun 2016 menyatakan bahwa pemasaran adalah proses bisnis yang berusaha menyelaraskan antara sumber daya manusia, finansial, dan fisik organisasi dengan kebutuhan dan keinginan para pelanggan dalam konteks strategi kompetitif. Kemudian ada pengertian media sosial. Di zaman sekarang tidak dapat ditampik lagi bahwa kehidupan manusia saat ini sangat berhubungan dengan media sosial. Media sosial memegang peranan penting di hampir segala lini masyarakat, mulai dari mengirim pesan kepada teman, berbagi informasi, hingga mencari suatu informasi yang sedang dapat yang hangat di masyarakat. Jadi tidak heran lagi apabila ada yang menyebutkan bahwa media sosial telah menjadi salah satu kebutuhan penting hampir setiap orang. Media sosial itu sendiri merupakan suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Jadi merupakan media sosial itu merupakan alat digital yang memfasilitasi gitu untuk aktivitas sosial atau aktivitas yang lainnya
bagi setiap penggunanya atau bagi setiap yang memilikinya. Komunikasi atau beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial misalnya yaitu melakukan komunikasi atau interaksi sehingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto, dan video. Berbagai informasi dalam konten yang dibagikan tersebut dapat terbuka untuk semua pengguna selama 24 jam penuh. Kemudian ada pengertian media sosial menurut para ahli. Yang pertama ada BK Lewis tahun 2010 yang dinyatakan dalam bukunya yang berjudul Social Media and Strategic Communication Attitudes and Perception Among Large Student yang terbit pada tahun 2010, yaitu menyatakan bahwa media sosial merupakan suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang berpotensi membuat semua orang untuk saling terhubung dan melakukan interaksi, produksi, dan berbagai pesanan. Kemudian ada yang kedua yaitu menurut Chris Bergen di tahun 2010 yang ada di dalam bukunya yang berjudul Social Media 101 Tactics and Tips to Develop Your Business, menyebutkan bahwa media sosial adalah suatu perangkat alat komunikasi yang membuat berbagai kemungkinan untuk terciptanya bentuk interaksi gaya baru. Kemudian ada Dave Carpen di tahun 2011. Dave Carpen dalam bukunya yang bertajuk Clickable Social Media yang terbit pada tahun 2011 mengemukakan bahwa media sosial memiliki definisi sebagai suatu tempat, kumpulan gambar, video, tulisan, hingga hubungan interaksi dalam jaringan, baik itu antara individu maupun antar kelompok seperti organisasi. Kemudian kita lanjut ada pengertian kepuasan pelanggan. Apa sih kepuasan pelanggan itu? Kita beralih lagi dari kepuasan. Kepuasan itu adalah kepuasan emosional yang dapat dilihat sebagai keadaan mental yang diambil dari perasaan nyaman dalam situasi, tubuh, dan pikiran seseorang. Jadi bisa dikatakan kepuasan itu merupakan emosional yang ada pada diri kita sebagai makhluk hidup atau manusia ya, terutama yang memiliki akal dan pikiran. Terus jadi dari setiap manusia pasti memiliki rasa kepuasan atau rasa emosional itu sendiri gitu. Jadi kepuasan bisa menjadi keadaan menerima situasi seseorang merupakan bentuk kebahagiaan yang lebih ringan dan tentatif, atau menerima semua keadaan dalam bentuk kebahagiaan itu bisa disebut dengan kepuasan. Terus pengertian pelanggan. Apa sih pelanggan? Pelanggan adalah langganan merujuk pada individu atau rumah tangga, perusahaan yang membeli barang atau jasa yang dihasilkan dalam ekonomi. Secara spesifik, kata ini sering pula diartikan sebagai seseorang yang terbiasa untuk membeli barang pada suatu toko tertentu. Iya, tepat banget. Kalau yang sering kita tahu, pelanggan itu apa sih? Pelanggan yang sering membeli produk yang dijual oleh penjual atau oleh produsen gitu kepada konsumen yang sering membeli barang di suatu barang atau produk di suatu tempat yang sama itu bisa dikatakan sebagai pelanggan. Jadi apa sih kepuasan pelanggan? Kepuasan pelanggan adalah suatu hal yang dicari atau dibutuhkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan seperti suatu barang atau jasa. Jadi kepuasan pelanggan itu yang dicari oleh konsumen gitu. Jadi konsumen itu mencari sesuatu barang atau produk yang menjadi kepuasan bagi diri dia sendiri gitu, dan mempunyai produk atau jasa yang terbaik berkualitas merupakan incaran pelanggan, karena semakin baik kualitas produk atau jasa ini akan berperan penting untuk menarik konsumen yang berkemungkinan besar pelanggan akan percaya dengan membutuhkan perusahaan loyalitas. Kita lanjut. Ada pengertian kepuasan pelanggan menurut para ahli. Jadi ada bukan cuman pengertian menurut dan lain-lain, tapi menurut para ahli pun ada.
Yaitu yang pertama ada Jassim Saladin di tahun 2003. Apa sih kepuasan pelanggan? Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Jadi kepuasan pelanggan itu menurut Jassim Saladin itu merupakan bukan hanya kebahagiaan ternyata, tetapi rasa senang atau kecewa itu bisa menjadi kepuasan pelanggan. Jadi tuh kita tahu kayak perbandingan gitu antara kinerja satu dengan kinerja yang lain, itu kita tahu gitu. Jadi kita rasa kecewa atau senang itu yang menjadi kepuasan pelanggan. Yang kedua ada Philip Kotler dan Kevin Lane Keller di tahun 2007. Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah perbandingan kinerja hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Kemudian ada Tono 2012. Kepuasan konsumen merupakan situasi yang ditunjukkan oleh konsumen ketika mereka menyadari bahwa kebutuhan dan keinginannya sesuai dengan yang diharapkan serta terpenuhi secara baik. Jadi menurut Tono itu di tahun 2012 menyatakan bahwa kepuasan pelanggan itu ya ketika pelanggan membutuhkan kebutuhan dan keinginannya itu sesuai dengan apa yang diminta oleh pelanggan itu sendiri. Jadi kita membeli produk atau barang yang kita inginkan atau yang konsumen inginkan gitu, itu menjadi kepuasan pelanggan gitu loh. Jadi kepuasan pelanggan secara sendiri gitu. Kemudian ada hubungan produk dengan pemasaran media sosial. Dalam bisnis, produk adalah barang atau jasa yang dapat dijual belikan. Dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Dalam tingkat pengecer, produk sering disebut sebagai merchandise, sedangkan pemasaran media sosial adalah teknik pemasaran dengan media sosial adalah proses meraih kunjungan pengguna internet ke situs tertentu atau perhatian khalayak ramai melalui situs-situs sosial media. Jadi hubungan produk dengan pemasaran media sosial itu saling berkaitan. Jadi ketika produsen ingin menyebarluaskan produknya, ya salah satunya dengan cara media sosial. Dan dilihat dari produk dimsum dan coffee cup ini sendiri sangat memungkinkan ketika perilaku usaha ini melakukan pemasaran produk melalui media sosial. Kemudian apa sih hubungan produk dengan kepuasan pelanggan? Kepuasan pelanggan sangatlah penting untuk berlangsungnya produk yang dijualnya. Jika produk makanan dan minuman yang dijual tetap mempertahankan cita rasanya atau bahkan bisa menginovasi dengan rasa yang lebih dari pada sebelumnya, maka pelanggan pun akan tetap bertahan dengan produk yang dijual. Jadi hubungan produk dengan kepuasan pelanggan itu sangat penting. Ketika produk yang kita jual itu memiliki ciri khas dan memiliki rasa yang cukup baik atau di lidah, terutama kita berjualan di lidah Indonesia, pasti kita tahu lidah Indonesia itu mempunyai kesukaan seperti apa dan kita tahu harus berbuat apa dan mempertahankan rasa itu. Jadi itu sangat mempengaruhi adanya pelanggan gitu. Ketika rasa itu tidak berubah dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, maka pelanggan akan tetap selalu bermunculan gitu. Itu sangat besar. Kemudian ada hubungan pemasaran media sosial dengan kepuasan pelanggan. Pemasaran media sosial berperan penting dalam memasarkan sebuah produk yang dijual. Dengan adanya pemasaran media sosial, maka konsumen yang melihatnya akan mengerti isi dari pemasaran disebarkan tersebut. Dengan begitu, konsumen akan mencoba membeli dan ketika konsumen membeli produk yang dijual, maka didapat kepuasan pelanggan tersebut. Jadi intinya jika ada iklan atau pemasaran media sosial dan konsumen melihat dan tahu kan produk itu dari media sosial dan konsumen membeli barang itu dan memiliki kepuasan tersendiri, maka menjadikan kepuasan pelanggan dan bisa menjadi pelanggan bagi penjual yang menjual produk itu sendiri. Kemudian ada pengertian
ekonomi manajerial. Apa sih ekonomi manajerial? Yaitu gabungan teori ekonomi dasar, yakni teori mikroekonomika dan teori makroekonomika, di mana dalam pemahaman materi tersebut terdapat metode manajemen rumah tangga yang meliputi pengalokasian sumber daya yang langka serta ilmu yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan, yakni matematika ekonomi dan ekonometrik. Sehingga dapat dikatakan bahwa ekonomi manajerial merupakan pemahaman bidang tata laksana interaksi yang meliputi akuntansi, keuangan, pemasaran, MSDM, dan produksi. Jadi ekonomi manajerial itu merupakan gabungan antara dua teori, yaitu teori mikro dan teori makro, yang dimana ekonomi manajerial itu memenuhi pemahaman tentang akuntansi, keuangan, pemasaran, dan MSDM dan produksi gitu. Kemudian ada ekonomi manajerial berdasarkan menurut para ahli gitu. Yang pertama ada Dominic Salvatore di tahun 1996. Ekonomi manajerial merupakan suatu pandangan mengenai perkembangan konsep ekonomi dan analisis ilmu keputusan terhadap bagaimana bisnis yang dijalankan dapat mencapai tujuan secara efisien. Jadi menurut Dominic Salvatore itu mengatakan bahwa ekonomi manajerial itu suatu pandangan gitu, di mana perkembangan konsep ekonomi itu akan memenuhi keputusan bisnis yang dijadikan dalam mencapai tujuan perusahaan secara efisien. Kemudian ada menurut Cat di tahun 2000, ekonomi manajerial merupakan bidang dengan kompetensi yang saling terorganisir dalam alokasi terbatas sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Hirschey di tahun 2003, ekonomi manajerial adalah pengaplikasian teori ekonomi sebagai metode pengambilan keputusan manajer dan administratif. Kemudian kita lanjut dengan ruang lingkup ekonomi manajerial yang sudah dijelaskan tadi di awal ya tentang ekonomi manajerial, yaitu di mana ruang lingkup ekonomi manajerial itu juga ada dua, yaitu mikroekonomika dan ekonomi makro. Di mana ekonomi mikro itu digunakan sebagai teori pengutipan kesimpulan berlandaskan integritas perdagangan, misalnya kepemilikan sumber daya, simpar perdagangan bebas, dan perilaku konsumsi perseorangan. Yang kedua ada ekonomi makro, sedangkan ekonomi makro yaitu pengambilan keputusan berdasarkan output yang dihasilkan perusahaan atau organisasi, pendapatan yang diperoleh perusahaan atau organisasi, investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan konsumsi, perusahaan, serta permintaan dan penawaran agregat dalam perekonomian. Lanjut, ada pengambilan keputusan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ada beberapa metode yang dapat dipergunakan untuk memaksimalkan sumber-sumber daya yang dimiliki seperti money, material, chain method, and market. Ilmu keputusan merupakan suatu konsep atau langkah optimal perusahaan ketika menggapai harapan. Ilmu keputusan tersebut yaitu matematika dan ekonometri atau statistika. Ilmu administrasi bisnis dalam ekonomi manajerial. Ilmu administrasi bisnis merupakan latar belakang teori dalam pengambilan keputusan yang di dalamnya termasuk keuangan, akuntansi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, serta manajemen produksi. Kemudian kita ada ekonomi manajerial dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama ada alat evaluasi jika terjadi penggantian manajer baru. Jadi bisa dengan adanya ekonomi manajerial kita tahu gitu kalau ada manajer baru dapat dapat mempelajari apa saja yang kurang dan apa yang bisa dilanjutkan dari strategi ekonomi manajerial yang dilakukan manajer lama. Yang kedua, ada membantu manajer menyelesaikan masalah. Kemajuan ekonomi membuat kondisi pasar sering berubah-ubah sehingga perlu adanya pembaruan kebijakan sebagai upaya pengembangan bisnis. Yang ketiga ada mengatur keuangan dengan cara mengidentifikasi mana biaya-biaya yang perlu dan mana biaya yang tidak perlu guna menghindari defisit perusahaan. Yang keempat
ada mengetahui lingkungan industri, perusahaan, dan perekonomian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keadaan konsumen, pemasok, serta kompetitor sekitar perusahaan. Dari analisis inilah nanti perusahaan dapat menghitung besar dan mempertimbangkan apa saja yang akan diproduksi serta berapa besar keuntungan yang diinginkan perusahaan. Kemudian ada pengertian teori perusahaan. Perusahaan merupakan organisasi yang memiliki berbagai sumber daya pemilik, sumber daya pegawai, dana, tanah, serta bahan mentah dengan tujuan dapat memproduksi komoditas serta pelayanan yang dapat menghasilkan keuntungan. Tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan. Nilai perusahaan yaitu nilai sekarang atau present value atau nilai dari laba yang diharapkan akan diperoleh pada kurun waktu selanjutnya. Kendala-kendala dalam operasi perusahaan. Dalam kegiatan operasi perusahaan terdapat sejumlah masalah, yaitu yang pertama ada keterbatasan tersedianya input-input penting seperti perekrutan tenaga ahli, ketidakmampuan untuk mendapatkan bahan baku sebagai yang dibutuhkan, dan ruang pabrik atau gudang yang terbatas untuk tujuan tertentu. Kemudian ada undang-undang tentang upah minimum, standar kesehatan dan keselamatan, standar emisi polusi, dan aturan penipuan. Minim dana modal. Kemudian ada laba atau keuntungan. Apa sih laba atau keuntungan? Laba atau keuntungan dapat dikatakan selisih antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan. Biaya dapat berupa biaya tunai yang digunakan untuk melakukan pembelian atau pembayaran untuk operasi bisnis. Laba berdasarkan sifatnya terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, ada keuntungan bisnis atau business profit. Keuntungan bisnis didapat dari selisih penghasilan terhadap beban-beban usaha, yaitu beban yang dikeluarkan dalam menukar atau sewa menyewa barang yang diperlukan, seperti gaji, laba usaha, pinjaman, bangunan kotor, serta pembelian bahan mentah. Yang kedua ada keuntungan ekonomis atau economic profit. Laba ekonomi diperoleh dari laba bisnis dikurangi keuntungan perusahaan hasil menginvestasikan modal atau menyewakan lahan milik perusahaan ke perusahaan lain. Nah, kita lanjut untuk kesimpulan. Dalam penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media sosial sangat berpengaruh dengan penjualan produk dimsum dan coffee cup. Karena dengan adanya media sosial, maka produk UMKM ini bisa dikenal oleh masyarakat luas yang mungkin jauh dari lingkungan penjualan produk itu sendiri. Dan kepuasan pelanggan bisa kita dapatkan ketika pelanggan membeli produk dimsum dan coffee cup secara intens atau sering. Itu menandakan bahwa pelanggan merasa puas dengan produk, terutama di lingkungan Kemenkumham. Peneliti juga membahas tentang hubungan antara pengaruh media sosial pada produk UMKM dimsum dan coffee cup dengan ruang lingkup ekonomi manajerial. Menurut penulis, hubungan antara keduanya terikat karena ruang lingkup ekonomi manajerial mencakup mikroekonomi dan makroekonomi, di mana ekonomi mikro digunakan sebagai teori pengutipan kesimpulan berdasarkan integritas perdagangan, misalnya kepentingan sumber daya, sistem perdagangan bebas, dan perilaku konsumen seseorang. Kemudian ekonomi makro yaitu pengambilan keputusan berdasarkan output yang dihasilkan perusahaan atau organisasi, pendapatan yang diperoleh perusahaan atau organisasi, investasi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan, konsumsi perusahaan, serta permintaan dan menawarkan agraria dalam perekonomian. Ya, mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengar. Bila ada kesalahan, kita belajar bareng-bareng. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.